pasal ke-8 ya. Lukas pasal ke-8 di dalam ayatnya yang ke-25, Tuhan Yesus menegur murid-murid ketika murid-murid terombang-ambing lewat badai yang menerpa Danau Galilea. Saat itu Yesus sedang tertidur. Murid-murid panik. Saya ulangi, mereka panik, bangunkan Yesus, tapi Yesus menegur mereka, saudara. Kalau kita lihat, apakah salah ketika badai datang, mungkin seseorang mengalami kebingungan atau apapun juga? Tidak salah. Tapi mengapa Yesus menegur murid-murid dan Yesus katakan kepada murid-murid bahwa di mana imanmu? Ya, ketika Yesus menegur murid-murid, where is your faith? Di manakah imanmu? Nah, ternyata saudara, panik. Panik ini berasal dari bahasa Yunani, panikos. Panikos. Itu identik dengan dewa Pan. Ketika dewa Pan tiba-tiba bereaksi dan membuat keributan, maka hewan-hewan yang ada di hutan mengalami ketakutan mendadak tanpa sebab. Ulangi, takut mendadak tanpa sebab. Nah, panikos, dewa Pan yang mengamuk sehingga membuat hewan-hewan di hutan itu ketakutan mendadak tanpa sebab. Dari itulah diambil kata panik yang sering kita dengar sampai istilah sekarang. Ternyata Yesus menegur murid-murid karena mereka panik, saudara. Yang Tuhan inginkan, sedahsyat apapun badai yang terjadi, jangan panik. Itu pesannya bagi kita semua. Saya tidak tahu apa yang sedang menerpa saudara, tetapi kalau Anda ingin hidupmu semakin berkualitas dalam segala hal, langkah pertama, latihan pertama yang Tuhan izinkan di tengah dahsyatnya badai, yaitu jangan panik. Mungkin kita berpikir, sebesar apa sebenarnya badai kalau itu terjadi di Danau Galilea. Tahun ini kami diizinkan berangkat ke Holy Land sebelum COVID, itu bulan Februari, membawa jemaat atau hamba-hamba Tuhan dari Taiwan. Tiba-tiba memang terjadi sedikit forecast cuaca di sana, ada badai. Sehingga di mana kami biasa di satu sisi sebelah timur naik perahu, kami harus pindah pakai mobil menuju sisi sebelah barat, mulai naik perahu. Nah, saya nggak lupa, itu yang namanya Dani sebagai tour guide lokal di sana, dia berkata pada saya, Pak Hendri, ini kelihatannya aman, tidak ada apa-apa. Tetapi forecast daripada Israel tidak pernah salah. Kalau ada badai, itu akan sangat dahsyat. Saya belum pernah yang namanya mengalami seperti perjalanan terakhir. Saya membawa rombongan, dan ternyata yang terjadi, saudara, di tengah-tengah perahu itu ada di Danau Galilea, sedang menikmati. Namanya bulan Februari, Bapak Ibu, banyak burung-burung dari Eropa migrasi ya ke Afrika ya atau ke Asia, sehingga mereka dikasih makan roti, sedang asik. Tiba-tiba di tengah-tengah terjadi namanya badai. Jadi kalau badai terjadi di Danau Galilea, itu sampai perahu tidak bisa mendarat ke tepian. Sampai dikirim helikopter dari tentara Israel. Nah, kalau kita renungkan, wow, sedahsyat itu kalau badai bisa terjadi di Danau Galilea. Gak bisa sampai mendarat, sampai helikopter Israel datang untuk menjemput para turis. Bayangkan. Tapi Tuhan inginkan, walaupun dahsyatnya kayak begitu, di Lukas pasal 8, Tuhan tidak mau yang namanya kepada setiap murid-muridnya mengalami kepanikan. Karena hari-hari ini, kalau gereja menjadi panik, Amsal 19 ayat kedua dikatakan, orang yang tergesa-gesa, orang yang panik akan salah langkah. Maka kita bisa salah langkah. Baik dalam bisnis, dalam keputusan pelayanan. Mengapa? Panik membuat salah langkah.
Amsal 19 ayat kedua. Bahkan Amsal 21 ayat kelima dikatakan, orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Orang yang mudah panik, itu yang namanya akan mengalami kerugian. Kerugian demi kerugian. Hari ini, Tuhan mengajar bagi kita. Ayo, murid-murid menghadapi badai yang dahsyat di Galilea. Tapi tetap, apapun alasan, 2 Timotius 1 ayat ke-7, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Kepanikan bukan dari Tuhan. Bahkan kata panik itu dari dewa Pan, sudah. Membuat takut tanpa sebab. Ketakutan yang tanpa sebab. Dan itu bukan dari Tuhan. Hari-hari ini, mari kita atasi. Jangan sampai panik. Bagaimana cara mengatasi? Supaya kita nggak panik. Di dalam Mazmur pasal 46 ayat 11, Tuhan berkata, diamlah, diamlah, dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi ketika yang namanya mulai kecemasan, kepanikan datang, saudara ambil waktu, ambil nafas dalam-dalam, tenangkan jiwamu, diamkan jiwamu, dan perintahkan jiwamu untuk melihat ke atas. Maksud ke atas apa Pak Henry? Plafon. Bukan, saudara. Karena Tuhan katakan diam. Ketahuilah, akulah Allah. Diam, jangan panik. Masih ada Yesus. Tuhan masih sanggup. Tuhan masih mengendalikan. Tenang. Dunia ini masih milik Tuhan. Alam semesta ini masih dalam kontrol Tuhan. Tenang. Yesus sudah mengalahkan maut. Tenang. Jangan takut. Diamlah. Jadi kita perlu ambil waktu sejenak. Meneduhkan jiwa kita. Dan memerintahkan jiwa kita. Lihat ke atas yuk. Di mana di atas masih ada Tuhan. Masih ada Yesus. Saya percaya ketika Anda bisa mengatasi jiwamu untuk tidak panik. Walaupun badai pusaran menghantam hidupmu. Engkau sedang dibawa dalam sebuah kapasitas yang baru, hidupmu akan semakin lebih berbobot. Diam, tenang, perintahkan jiwamu. Lihat ke atas. Atas apa, saudara? Bukan plafon ya, tapi masih ada Tuhan. Saya bacakan Yesaya 41 ayat 10. Yesaya pasal 41 ayat 10, saudara. Di dalam versi Inggris, The Message, saudara. Don't panic. I am with you. Tuhan katakan, jangan panik. Aku menyertai engkau. Bahkan di ayat ke-13-nya, dalam The Message, Yesaya pasal 1 ayat 13 dikatakan, don't panic. I'm right here. Aku di sini. Saudara, ketika saya berbicara panik, diperintahkan jangan panik, bukan berarti saya nggak panik. Saya menghadapi kepanikan. Dan saya diajar untuk mengatasi panik itu. Jadi begini, ketika 30 hari setelah saya selesai isolasi mandiri dan kami sudah mulai sehat, masuk 30 hari kemudian diisolasi di rumah sakit Tasikmalaya, saudara, yang janjinya 3-4 hari, lanjut, tak pasti, ya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sehingga sampai 30 hari kemudian, next berikutnya ada rumah sakit, bahkan salah satu full-time kami, ada beberapa full-time kami, ada yang sampai 40 hari di rumah sakit Tasik, dan akhirnya kami beberapa dipindah ke Bandung, saudara Immanuel. Saudara, saya tiba-tiba mengalami kepanikan. Karena sesuatu yang nggak pasti, ya sesuatu yang nggak jelas. Tapi di saat itulah, saya disuruh mandang. Kamu lihat, kamu mandang. Mandang kemana, saudara? Karena pintu semua tertutup. Tidak ada yang bisa dipegang orang. Tidak ada yang bisa diharapkan. Tidak ada satu kata, perkataan, janji yang bisa dipegang. Kita nggak jelas sampai kapan. Tapi di tengah-tengah seperti itu, disuruh lihat ke atas. Yang saya lihat, ada satu lagu, masih ada Tuhan.
Masih ada Yesus. Yesus masih mengendalikan. Jadi saya mulai memerintahkan, jangan panik Henry. Jangan panik. Jangan panik. Ketika kita bisa mengatasi kepanikan dalam hidup kita, saya percaya kapasitas imanmu, kapasitas penyerahan dirimu sedang dibawa naik ke level lebih tinggi lagi. Di saat itulah hidupmu akan penuh otoritas, doamu akan berbeda. Jadi langkah pertama, supaya hidup kita berkualitas di tengah badai, belajar untuk jangan panik. Ya saudara, saya sebelum masuk ke poin kedua, saya ini orang yang takut ketinggian. Jadi kalau saya betulkan ganti lampu di rumah, pakai tangga, ya, saya berdiri, saya itu pusing saudara. Saya bisa jatuh. Jadi saya takut dengan ketinggian. Tiba-tiba suatu kali saya mengikuti rombongan ke Israel, saudara. Itu naik kabel car ke puncak Hermon. Saya sangat kaget karena kabel car ini begitu sederhana di atas ketinggian. Dan kalau saya mengalami panik di atas ketinggian, saya bisa nggak bernafas, saudara. Tapi itu jalan terus kan, saudara. Nggak non-stop. Jadi setiap kursi itu nggak di-stop dulu. Terus otomatis jalan. Setiap orang bergilir. Mau nggak mau saya harus naik, saudara. Tetapi kepanikan itu mulai menerpa. Wah, saya bisa pingsan di atas, nggak bernafas. Karena kaki ini, saudara, tidak ada ruang tertutup. Jadi hanya satu papan dan kaki bergelantungan menuju puncak ketinggian. Saudara, bagi orang yang nggak fobia mungkin no problem. Tapi bagi orang yang mengalami yang namanya fobia dan ketinggian, itu masalah the big problem, saudara. Bagi saya, wah, saya nggak bernafas. Tapi istri saya tahu saya, akhirnya kembali. Tuhan ingatkan, lihat ke atas. Di atas itu langit, saudara. Ada Tuhan. Jadi saya nggak lihat ke bawah. Saya lihat ke atas, saudara. Saya mulai bernyanyi, oh Yesus luar biasa, sampai di puncak. Dan saya berhasil menaklukkan yang namanya takut ketinggian itu. Sehingga hari ini saya sudah menang, dan tidak takut lagi dengan ketinggian. Saat ini mungkin Tuhan izinkan. Engkau sedang menghadapi sebuah keadaan dan kau pernah panik. Di saat itulah Anda jangan terintimidasi. Tapi Anda harus bangkit, atasi kepanikan, ambil waktu sejenak, kau perlu tarik napas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan, ngomong sama jiwamu, perintahkan. Masih ada Yesus. Lihat ke atas. Jangan lihat ke sekitar keadaan. Lihat, ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan hidup. Saya percaya. Mari kita hadapi. Apapun dahsyatnya, pusaran badai menerpa hidup kita atau gereja kita. Jangan panik. Di balik semua ini, ada kualitas yang dahsyat yang akan Tuhan munculkan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Nah, yang kedua, yang saya dapat pelajaran daripada keadaan-keadaan seperti ini adalah, yang kedua adalah kita harus pandai beradaptasi. Saya ulangi, pandai beradaptasi. Kalau engkau ingin mengalami justru di balik badai dan krisis pandemi ini, hidupmu semakin berkualitas, pertama jangan panik, kedua pandailah beradaptasi. Mengapa? Belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus ini menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan, pintu tertutup. Tapi apa yang menyebabkan Rasul Paulus bisa terus nerobos, breakthrough? Saya percaya, bagi dunia ini jalan buntu. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus di Pentakosta ketiga ini, bukan jalan buntu, tapi jalan terobosan. Amin. Oleh karena itu, belajar dari Paulus. Paulus, saudara, mengapa dia bisa melalui terus jalan terobosan di tengah jalan buntu? Ternyata, Paulus ini dikaruniai pengurapan spirit yang pandai beradaptasi. 1 Korintus 9 ayat 20. Saya baca. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup
di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21. Ya, di dalam 1 Korintus 9 ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Ternyata, sebagai anak-anak raja, dengar mungkin Anda seorang marketplace, orang yang bekerja di dunia bisnis yang sedang saat ini juga mungkin orang-orang profesi, bahkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang bergerak dalam pelayanan, dunia pelayanan, semua berubah. Lewat virus yang tidak kelihatan, cara ibadah berubah, cara bersalaman berubah, cara bisnis berubah, semua berubah. Tapi Yesus kita tidak pernah berubah. Dia tetap Allah yang berkuasa. Dia tetap menjanjikan, memberikan hidup yang berkelimpahan, menjadikan kita garam dan terang, menjadikan kita serupa seperti Yesus. Dia tidak berubah. Bagaimana cara Tuhan seperti domba di tengah serigala, saudara, kita ditaruh supaya kita tetap jadi berkat, memberkati garam dan terang. Tuhan akan memberi bagimu kuasa untuk Anda pandai beradaptasi. Bukan orang kaya yang bisa bertahan, bukan orang yang saat ini juga punya pengalaman bisa bertahan, tapi orang yang bisa beradaptasi lewat apapun musimnya. Benar. Paulus, dia bisa beradaptasi di berbagai kondisi. Amsal 30, kalau nggak salah, ayat 8. Belajar dari cicak apa cek-cak, saudara. Ya. Orang Tasik bilang cak-cak. Atau orang Bandung bilang apa? Cicak. Cicak walaupun gampang ditangkap, tapi dia ada di istana raja. Artinya apa? Cicak ini dia bisa beradaptasi. Mau di rumah yang kumuh ada. Mau yang namanya mungkin di rumah yang sangat-sangat sederhana ada. Tapi di istana raja pun dia bisa ada. Dia memang gampang ditangkap. Tapi saudara, dia bisa menyesuaikan ada di mana-mana. Anak Tuhan harus seperti itu. Saudara, jadi ketika saya menghadapi isolasi di rumah sakit di Tasikmalaya, ya saya nggak sebut nama rumah sakitnya, itu daerah pinggiran kota memang yang sudah sangat lama kamar-kamar itu tidak terpakai. Jadi memang kamar-kamar darurat untuk COVID yang sedang diisolasi, saudara. Kamar saya ini di antara kamar yang ada, kamar yang terjelek. Ya, itu saya baru tahu ketika saya mulai pindah ke rumah sakit Immanuel. Salah satu full-timer saya sebelum itu pulang, dia videokan kamar saya dan kata, oh ternyata kamar Pak Henry ini paling jelek, saudara. Jadi kamar ini, depan pintu jendelanya itu begitu saya masuk ke kamar itu, yang saya pikirkan kan itu nggak ber-AC. Saya berpikir nafas. Saya harus nafas gimana? Panas kan di sana. Saudara, itu pintu jendela itu ditutup dengan kain dengan plastik ya, mika dipaku ya. Jadi saya mau nafas dari mana? Sehingga saya harus buka dikit-dikit ya. Jangan bilang-bilang. Saya congkel dikit-dikit tuh jendela supaya ada udara minimal saya bisa masuk, bisa nafas. Saya hidup di situ bisa sehari, 2 hari, dan 30 hari kurang lebih, saudara. 28 hari kalau nggak salah, di sana. Nah, lama-lama mental ini drop. Bayangkan, nggak jelas. Semuanya nggak jelas. Tubuh merasakan yang sehat jadi sakit. Saya bingung ini sakitnya karena COVID atau karena stres, depresi. Mulai kalang kabut. Tapi suatu kali Tuhan ingatkan, saya harus mulai beradaptasi. Saya harus mulai enjoy. Beradaptasi adalah Anda bisa menerima situasi. Saya ulangi, bisa menerima situasi. Banyak orang Kristen hari ini depresi, takut, cemas, karena nggak terima. Ini waktunya kita belajar untuk menerima situasi seperti ini. Jadi saya menerima situasi,
Saya katakan, saya harus bahagia di kamar ini. Saya harus bersyukur. Jadi pagi-pagi, saya ini mulai menari, saudara. Ya, menari. Ya, saya cari lagu, ya, lagu rohani, ya, sedikit reggae, dan saya mulai, walaupun CCTV itu ada, dipantau CCTV, saya mulai menari-nari, saudara. Sambil mulai, saya katakan happy, saya bersuka cita. Ini kamar terbaik saya. Saya mulai beradaptasi. Tiba-tiba saya dari balik jendela, saya duduk, ya saudara, menatap ke depan tuh rumput, saudara, ya. Jadi jauh dari mana-mana. Ya, saya melihat di sana, saya harus menikmati, saya harus bahagia dengan itu. Ada kupu-kupu kuning lewat. Wah, saya bersyukur Tuhan. Dulu lihat kupu-kupu, mana kita tertarik. Sekarang kupu-kupu kecil, warna kuning, berharga banget, saudara. Terima kasih Tuhan, ada kupu-kupu kuning. Saya mulai ikuti dengan kamera, dan saya mulai kirim ke anak-anak saya keluarga, Papa berjumpa dengan kupu-kupu kuning. Saudara, kalau bahasa kerenna gawe, bahasa Ibrani nak para rubuh. Tapi saudara, di tengah situasi gini, saya harus terima keadaan. Saya harus pandai beradaptasi. Saya harus bahagia. Kalau nggak bakal kuat. Stres. Besoknya datang kupu-kupu lagi. Sekarang putih bersih. Saya kejar lagi. Di mana? Saya mulai bicara. Saya kirim lagi ke keluarga saya. Ketemu kupu-kupu warna putih hari. Dulu saudara, bunyi burung aja kita abaikan. Sekarang begitu bangun, ada bunyi burung. Terima kasih Tuhan. Tuhan kirim burung. Ucapan syukurnya udah beda, saudara. Kalau dulu lihat burung aja, ngan manuk. Sekarang begitu burung itu bunyi, cet, rasanya. Kenapa? Saya harus mulai pandai beradaptasi, menyesuaikan. Karena kalau tanpa itu, saudara, kita nggak bisa melewati keadaan. Anda mau semakin berkualitas hidup di tengah kesulitan, pandailah beradaptasi. Kalau dulu Anda masak aja, takut kotor tangannya. Sekarang pandai beradaptasi. Justru lewat masakan yang Anda buat, Anda bisa jadi mata pencaharian. Dulu kita nggak suka dengan media, adaptasi sekarang. Bisnis harus dengan online. Saya gaptek. Tapi hampir semua pelayanan sekarang dengan online. Harus beradaptasi. Pandailah beradaptasi. Saudara, ada sebuah suku di Nepal di bawah kaki gunung Mount Everest. Suku ini adalah suku Sherpa. Suku Sherpa ini sedang diteliti karena merekalah yang menjadi pemandu orang-orang yang naik ke puncak Mount Everest. Dan ada di antara mereka sudah 21 kali turun naik ke puncak Everest. Orang aja sekali itu meninggal di sana nggak kuat, sudah ini 21 kali. Jadi setelah diteliti pada tahun 2013 sudah lewat 180 orang relawan, di mana di antaranya 64 orang itu adalah suku Sherpa. Beda. Suku Sherpa membutuhkan waktu 2 jam ketika turun. Tapi mereka butuh setengah hari. Dan bahkan yang nggak kuat, tapi mereka begitu cepat naik turun. Waktu diselidiki, ternyata mereka sudah tinggal di daerah pegunungan 5.000 meter kurang lebih di atas laut. Dingin, sudah ribuan tahun. Dan tubuh mereka sudah mulai beradaptasi. Secara fisiologis, ada perubahan-perubahan. Sehingga sel darah mereka itu sudah bisa menyerap oksigen dan menghemat penggunaan oksigen. Saudara, Tuhan itu mengaruniakan pada setiap kita, tubuh kita, untuk beradaptasi dengan alam lingkungan. Terlebih ingat, Roh Kudus yang sudah ditaruh oleh Kristus dalam hati, tinggal dalam diri kita, akan memampukan mentalmu, memampukan hikmatmu untuk bisa beradaptasi. Situasi sedang begitu. Apa yang harus aku kerjakan? Saya percaya, dimulai dengan adaptasi hatimu, enjoy, bahagia dengan menerima keadaan dan berucap syukur, Anda akan mulai berkreatif, urapan kreativitas akan turun dengan bisnis-bisnis yang baru,
mata pencaharian yang baru. Memang tidak bisa sama lagi seperti yang dulu. Tapi jangan takut. Allah kita ada di hari depan kita. Dia pelengkapi Anda, gereja, mempelainya, murid-muridnya, untuk bisa beradaptasi. New normal, itu yang dicanangkan oleh mungkin negara kita. Tapi bagi Tuhan, Tuhan memperlengkapi Anda dan saya. Siap dengan segala hal. Amin. Pertama, jangan panik. Kedua, pandailah beradaptasi. Yang ketiga, saudara, yang saya sampaikan, mari, supaya hidup kita berkualitas di tengah krisis ini. Di tengah pintu-pintu tertutup. Di tengah badai yang berat. Di tengah kesulitan. Munculkan visi-visi baru. Saya ulang, munculkan visi-visi baru. Ini waktunya bukan Anda putus asa, putus harapan. Ini waktunya bukan Anda fokus dengan kelemahan, dengan keadaan. Justru Tuhan mau membuat Anda, ayo jangan menoleh ke belakang, jangan melihat situasi, lihat ke kiri, ke kanan, timur, utara, barat, selatan, visi-visi baru lewat keadaan yang baru ini. Saya ulang, munculkan visi-visi baru. Lihat ayatnya, Kejadian pasal 13, ayat 14 dan 15. Kejadian pasal 13, ayat 14 dan 15. Bapak Ibu, bagaimana cara Tuhan menolong Abraham? Tuhan memaksa Abraham untuk tidak fokus kepada lembah Sungai Yordan. Jadi Abraham ini tahu bahwa lembah Sungai Yordan itu subur. Itu adalah masa depan, itu adalah harapan. Tiba-tiba keponakannya Lot memilih dan mengambil lembah Sungai Yordan. Sehingga Abraham hilang akan semua itu. Jujur, saya percaya, Abraham masih tetap manusia. Mungkin dia kecewa. Setiap dia lihat lembah itu, waduh, hatinya sakit. Setiap lihat hijaunya mungkin daerah itu, waduh, rasanya gagal hidup saya. Tidak ada harapan. Menghadapi itu, Tuhan baik. Tuhan menolong Abraham. Pasal 13, ayat 14, kitab Kejadian. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, perhatikan, setelah mimpi-mimpi Abraham diambil oleh Lot, setelah lembah Sungai Yordan harapan Abraham, itu pun menjadi mungkin sebuah kekecewaan buat Abraham, karena sudah diambil oleh Lot. Berfirmanlah Tuhan pada Abraham, pandang sekeliling, lihatlah dari tempat engkau berdiri, kemana? Timur, kemana? Barat, kemana? Utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan tidak mau Abraham ini fokus sama lembah Yordan yang sudah diambil oleh Lot. Memang itu mimpi yang lama, tapi itu mimpi sudah mungkin hancur karena diambil oleh Lot. Tapi Tuhan katakan, aku masih bisa memberikan hal-hal yang baru. Visi-visi yang baru. Lihat ke utara tuh. Lihat ke timur, barat, selatan. Visi-visi yang baru. Saudara, dalam keadaan seperti ini, kita tidak tahu lagi kapan yang namanya ibadah offline. Sempat saya berbincang dengan Pak Sansan Barsi, mau kapan nih offline, ibadah offline. Waduh, ya, saya juga waduh berkata sama. Karena kita adalah ya, nggak usah saya lanjutkan, tapi sulit rasanya, resiko besar dan banyak hal lah. Nah, tetapi di tengah keadaan offline yang tidak mungkin dan rasanya seperti tertutup, tapi saya percaya suatu kali Tuhan akan izinkan lagi. Tuhan berikan visi yang baru, itu 10.000 murid Kristus. Bagaimana caranya Tasikmalaya bisa 10.000 murid Kristus? Ibadah aja, saudara, nggak seperti Barsi, mungkin 4 kali ibadah, dengan anak sekolah minggu sekitar 850. Ini sudah belasan tahun. Mau 10.000 murid Kristus gimana? Tuhan ingatkan. Bukan lewat secara online atau offline, tapi lewat pemuridan, lewat sekolah, lewat murid-murid secara online. Kita akan mulai bergerak, menciptakan murid-murid Kristus, 10.000 murid Kristus, 10.000.
mulai diperkatakan, mengucapkan. Itu visi-visi yang baru yang Tuhan beri dalam hidup saya. Sehingga kenapa? Saya yang mungkin kadang-kadang melihat ke belakang, kadang-kadang merasa seperti itu. Lewat visi yang baru, saya melupakan semuanya. Saya melihat berlari bersama Tuhan. Kembali bangkit, kembali semangat. Kalau Anda hanya fokus kepada keadaanmu, kehilanganmu, kerugian, kekalahan, maka tidak lama lagi kita akan mati dikubur di dalam kekecewaan dan masa depan yang suram. Tapi destinasi Tuhan dalam hidup, Allah yang kau sembah bukan Allah yang seperti itu. Allah yang sanggup membalikkan keadaan. Allah yang sanggup mengubah, memberkati Yusuf di akhir zaman, yang dirancangkan mungkin untuk ketidakbaikan oleh orang-orang, tapi Tuhan sanggup membalikkan untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Oleh karena itu, saudara, munculkan visi-visi baru, baik dalam bisnis, baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, karena bersama Tuhan kita akan melihat semua itu penuh kemuliaan Allah. Bapak Ibu, saya akan akhiri, saudara, ya, dengan satu kisah tentang Mount Everest juga. Ada 31 orang mendaki gunung ini, tiba-tiba dihantam badai, sehingga satu orang bernama Beck Withers, dia jatuh dan pingsan di sebuah jalan yang sulit untuk dijangkau, celah yang sulit. Dan dalam kondisi itu semua regu dan teman-teman berkata, hopeless. Tidak ada harapan. Kalau ditolong pun membahayakan kita. Kalau kita bawa pun dia mati tengah jalan, jadi ditinggalkan. Apa yang terjadi? Beck Withers ini berkata, di detik-detik dia merasakan dinginnya tubuhnya itu menempel dengan es. Dia mulai melihat bayangan istri dan anak-anak, yaitu berbicara tentang kematian yang mendekat. Dia hampir menyerah. Tapi tiba-tiba ada muncul satu kekuatan dalam dirinya. Saya tidak mau melihat dingin, saya tidak mau melihat keadaan saya yang seperti ini. Tapi saya harus bergerak, saya harus bergerak, saya harus bergerak. Dikatakan, saya harus bergerak. Kalau saya tidak bergerak, saya akan mati dalam 4 jam lagi. Jadi dia merangkak. Pokoknya saya harus bergerak. Apapun sulitnya, apapun keadaannya, saya harus bergerak, bergerak, bergerak. Pokoknya saya tidak boleh diam, harus bergerak. Apa yang terjadi, saudara? Justru karena dia punya semangat untuk terus bergerak. Dia tidak mati di dalam 4 jam itu. Tapi bertahan, dia bergerak. Tanpa disadari, dia mencapai tenda di mana awal mereka berangkat. Dan orang-orang yang mungkin berpikir tidak akan menemukan dia itu, sudah akan terkubur di Mount Everest. Sampai sekarang, tiba-tiba dia hidup karena bergerak. Kalau Anda hari ini mati dalam visi dan mimpi, Anda tidak bergerak, maka lambat laun kita akan mati di dalam kekalahan dan kekecewaan. Tapi ini waktunya, Bapak Ibu. Kita dengan visi-visi yang baru, yang Tuhan akan munculkan, baik dalam bisnis, bahan pelayanan, pekerjaan. Ayo terus bergerak, sekecil apapun, sesulit apapun. Yang penting kita bergerak, ada sesuatu yang kita kerjakan, untuk kita berbuah, untuk kita menjadi berkat, untuk kita menghasilkan dan produktif. Visi-visi yang baru, sekecil apapun juga, Tuhan akan perhitungkan. Amin. Jadi hari ini saya sudah berbicara 3 hal, supaya di tengah kesulitan, badai, pandemi ini, hidup kita semakin berkualitas. Jangan panik. Belajar atasi kepanikan, taklukkan itu. Amin. Dan saudara, kemudian tadi yang terakhir dikatakan, miliki visi-visi yang baru. Amin. Miliki visi-visi yang baru. Terus Anda harus bergerak, saudara. Munculkan visi-visi yang baru. Jangan sampai Anda menyerah. Jangan sampai Anda terkubur di dalam kekecewaan. Tetapi Anda harus terus hari-hari ini bergerak sekecil apapun itu juga. Produktif. Jadi berkat. Lakukan sesuatu. Amin. Dan jangan lupa, Anda harus pandai beradaptasi. Apapun keadaannya, Anda diperlengkapi untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan, menerima keadaan, enjoy dengan itu, happy dengan itu, bersyukur dengan itu, dan Anda akan kreatif dalam segala keadaan, memunculkan hal-hal ide yang baru. Amin. Kita akan angkat satu pujian, satu saya serahkan kepada host atau Pak Sansan. Haleluya. Ku kan berdiri
di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari Bapak Ibu, ada berapa banyak engkau sedang menghadapi kesulitan dan kekecewaan dan keputusasaan. Hari ini pesannya sudah disampaikan. Kalau Anda merindukan jamahannya, kuasa, mukjizat, mari saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tangan, angkat pujian ini. Buat komitmen bersama Tuhan, karena Yesus yang menopang. Aku akan tetap berdiri, aku akan terap bergerak melalui visi-visi yang baru. Aku tidak akan panik, aku akan pandai beradaptasi dengan keadaan. Mari katakan, bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkau yang ingin jamahan Tuhan, angkat tanganmu, katakan di hadapannya, bukan berdiri di tengah badai, amin, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari dengan iman, bangkitkan imanmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, katakan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan berimu. Saya akan berdoa sebelum saya mengakhiri saudara. Tuhan ingatkan, ada beberapa di antara saudara kau sedang putus asa. Di hatiku terdalam ada sebuah spirit itu depresi. Kau sedang cemas, jiwamu sedang panik, bahkan kau sedang merasakan mungkin ini akhir kehidupan. Kalau ada orangnya, dengar, Yesus yang menopang. Kau punya Yesus yang besar. Kalau Anda orangnya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Walaupun tidak secara tatap muka, Roh Kudus akan bekerja menjamah, membangkitkan, memberikan roh, iman, bahkan visi-visi yang baru. Kau akan hidup kembali, kau akan semangat kembali. Kalau Anda orangnya, angkat tangan. Angkat tangan. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan ribu. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Bapa. Saat ini Tuhan jamah. Yesus sedang menyembuhkan hati. Yesus sedang menyembuhkan luka. Yesus sedang mengangkat, mengobati kekecewaan. Dia sedang memberikan, mencelikan mata, sehingga kau bisa memandang ke timur, utara, barat, selatan, visi-visi yang baru, semangat yang baru. Kau akan bergerak dan terus bergerak. Bahkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya kau akan alami. Saat ini segala roh depresi, kepanikan, keputusan
putus asa kematian, aku perintahkan lewat online ini, semua itu dihancurkan, kami ikat, kami patahkan, dan kami hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Dan lepaskan hidup anak-anak-Mu ini Bapa dari segala hal itu. Tetapi roh kemurahan, roh kemuliaan, roh kehidupan, bahkan hidup yang berlimpah-limpah, roh iman, dan visi-visi yang baru Tuhan lepaskan bagi jemaat-Mu, Tuhan, hamba-hamba-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus beracara. Lewat online ini terus ada dampak, ada impact atas dan kuasa Roh Kudus bekerja, memulihkan, membangun, membangkitkan umat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Sansen dan tim semua yang sudah bersama-sama, dan saya serahkan kepada host. God bless you.